Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajj man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tuqimu bihaddin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abidina wal muflihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, khususan Hashim wa Habibah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati, tanpa mengulang sudah disebutkan terdahulu baik oleh tuan rumah maupun oleh ketua Masjid Baitus Salam Tuan Haji Asri Auzar Al-Rokani SHMSI, semakin hebat masih seperti itu. Bagi mereka yang benar-benar beriman dengan benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Asri tadi, pastilah berniat dan bercita-cita menunaikan ibadah haji. Kalau ada yang mengaku beriman, tak berhajat, tak bercita-cita menunaikan ibadah haji, mohon ampunlah kepada Allah. Dan utamakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa Allah wajibkan menunaikan ibadah haji itu? Kepada mereka yang beriman, yang memiliki kesanggupan. Ada 3 kesanggupan. Yang pertama, kesanggupan biaya. Yang kedua, kesanggupan kesehatan. Yang ketiga, kesanggupan keamanan. Kalau tak aman, boleh tak pergi. Sebagaimana yang Allah tegaskan pada surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-97. Na'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada manusia Allah telah mewajibkan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang berkesanggupan ke sana. Simak ujung ayatnya. Wa man kafara, siapa yang mengingkari ibadah haji itu, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Makanya sesungguhnya Allah lebih kaya daripada kekayaan yang ada di alam ini. Dan kekayaan yang kalian miliki akan Allah kukut. Nah, baru menyesal. Ukuran kewajiban itu apabila sudah terpenuhi beberapa hal. 1. Sudah sanggup menyediakan untuk pribadi dan keluarga makan dan minum, pakaian, ya, makanan dan minum. Yang kedua, sudah sanggup menyediakan pakaian untuk diri dan keluarga. Yang ketiga, sudah punya rumah sendiri. Sudah punya rumah sendiri. Jadi Asri, kalau belum punya rumah belum wajib pergi haji. Nah, makanya ada orang karena dia kaya, ada orang karena dia kaya, dihajikannya ustaz. Ustaz itu belum punya rumah, harusnya duit haji itu ani DP untuk beli rumah doang. Nah,
bukan pergi haji. Saya malam tadi yang tak naik haji, sebelum-belumnya dah naik haji juga saya. Menunaikan haji, jangan naik haji je. Dah, 4. Sudah tersedia ongkos pendidikan untuk anak-anak. Yang kelima, sudah sanggup bersedekah. Yang keenam, sudah sanggup berkurban saban tahun. Nah, baru yang ketujuh, menunaikan ibadah haji. Jadi kalau yang 6 tadi belum ada, belum wajib menunaikan ibadah haji. Tapi tolong ingat ancaman Allah tadi. Kekayaan kalian ada, lebih dulu buat rumah yang indah, beli mobil yang mewah, tertunda ke Mekah. Hidup tak Allah beri barokah, sehingga banyak masalah. Akibatnya hati resah, pikiran gelisah. Bak kecek orang Minang, rumah rancak, otolah tagak, piti ndak siaga, tanah bertumpak-tumpak, barokah kacampak. Dado sasak utak sama hati pala. Ndak dapet diubek juga lah. Tak ngerti dia bahasa Minang. Jadi enten pitu syaratipun. Jadi kalau sudah enten sing pitu niku, maka wajib. Nomor sepindah. Setunggal kali. Camkan sabda Rasulullah. Man mata lam yuhajju. Nah, guru bahasa Arabnya dan terjemah. Para siapa yang mati sebelum berhaji. Salah pakai barang-barang lagi. Siapa yang mati belum menunaikan ibadah haji, padahal Allah telah beri rezeki, falyamut, matilah wa'am. Isya'a Yahudian atau Nasranian, matilah kalian sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Ingat, yang sudah terlanjur buat rumah yang indah dan megah, jual, tukar dengan rumah yang sederhana. Yang sudah terlanjur beli mobil mewah, jual, tukar dengan mobil yang sederhana. Tengok Haji Hasim, tak bosan-bosan menunaikan ibadah haji. Ini dah yang keempat nih. Apa kata dia tadi? Seharusnya saya tak dapat menunaikan ibadah haji sekarang. Dah 10 tahun baru dapat, tapi tak terbaca oleh sistem. Bukan tak terbaca oleh sistem, Allah dah manggil. Kalau Allah dah manggil, tak ada kisah dah. Gak enak cerita nih. Buatan enten halangan ni pun. Mau unggih je lah. Iya Dekor dan pula. kono bahasa Jawa ndak ngerti dia dah. Sinten asmani pun? Pulau Asmani, I'm sorry. Oh. Tiang Minang. Tiang Minang. Pulau Wang Batak. Oh. Marga lain. Nasution. Nasution. Saya berharap mudah-mudahan udara siregar-siregar supaya pengajian bisa diteruskan. Lebih-lebih lagi adong perangin-anginan. Madung saja tahun di desa. Alhamdulillah jolo. 8 tahun. Oh 8 tahun. Baik. Dah, bahasa Rokan sudah, bahasa Ocu sudah, bahasa Jawa, bahasa Batak. Ayat Sunda. Agak Bugis. Agak Gereba. Nah, kan tak tahu dia. Bawa bahasa Indonesia tak tahu dia. Agak Gereba, melenceng dia. Madeceng. Jabu-jabu. Nah, kita teruskan. Beling. Ingat nih pesan Rasulullah tadi, siapa yang diberi Allah rezeki tak menunaikan ibadah haji, mendahulukan duniawi, kalau mati dia mati bagaikan Yahudi atau Nasrani. Nah, tobatlah. Apa tanda awak berniat haji? Nabung. Nabung bukan daftar, nabung haji dulu. Nak daftar bagaimana? Pula 25 juta. Nggak dong hepeng. Buat nonton duit. Degaga duit. Tak ayak duit nak. Tetapi bukan hepeng yang mengatur negara. Allah yang mengatur. Allah. Saya malas dengan orang Batak ni kalau awak serius dia berolok-olok. Awak serius?
Bukan olok-olok nih, memang betul yang saya sampaikan. Udah, nabung. Allah tidak melihat nominal yang kita tabung. Sanggup 50.000 sebulan, 50.000, 25.000, 25.000. Bila nak pergi haji, berbaik sangka dengan Allah. Mudah-mudahan dengan menabung ke 25.000 ini, bulan depan bisa 250, bulan depan lagi bisa 2,5 juta. Ada jamaah kami beberapa tahun yang lalu di perumahan Widya Geraha Jalan Sri Kandi. Dia nabung belum sampai 2 tahun, belum sampai 5 juta. Anak dia TKI di Malaysia. Apa kata bos anaknya? Saya berniat nak bawa orang pergi haji. Engkau nak tak pergi haji? Beginilah tuan, emak saya je lah. Tapi di Riau, atau apa saya ongkos dia ke sini. Allah, adik kami yang di Perawang harusnya 10 tahun setelah mendaftar baru dia dapat haji. 2 tahun setelah daftar terpanggil. Makanya mereka yang menunaikan ibadah haji dan umroh itu disebut tamu Allah. Bahasa Arabnya apa, Guru? Duyufullah. Duyufur Rahman, duyufullah. Tamu-tamu Allah. Nah, yang ketiga, terakhir. Untuk jamaah tadi, jangan sampai mati Yahudi, mati Nasrani yang sudah terlanjur mendulukan duniawi, istighfar, mohon ampun kepada Allah, jual, kemudian daftar haji. Jangan pikirkan nak 20 tahun, nak 30 tahun, lantak dia lah. Ini contoh Haji Yasin. Tak terbaca oleh sistem, ditutup oleh Allah. Ada pula jamaah kami di Tangkerang. Ni ba aku ya lu nak do pitih le do. Ambola tai mau menunaikan ibadah haji ko. Ala kasiang-kasiang bo macam pitih. Ndak bantu itu don yang. Le ado ndak barang yang. Barang ni tu ado ko ba aku kaji punya ko. Ado ndak harakto unyang nang kadi jual. Gadaian. Kalau itu alhamdulillah le ado tanah di rengka dia, tapi tak cukup tak indah. Insya Allah kalau orang ingin membantu cukup tak cukup dia akan beri. Contohnya kami tahun 96 kami menunaikan ibadah haji. Harga tanah itu tak sebegitu, tapi karena dia orang kaya, biarlah. Nah, kami beri ongkos menunaikan ibadah haji untuk 4 orang. Pergi kami tahun 96, umur 39 tahun. Alhamdulillah. Ulang tahun yang 39, 16 April. Pas tawaf selamat datang. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, menabung. Kalau betul-betul berniat menunaikan ibadah haji. Paling tidak menabung berkurban. Berapa ketua di Masjid Baitul Salam? 2750. Di masjid kami alhamdulillah 27. Beti lah tuh, beti. Di Masjid Ar-Raudhah 3 juta. Di IKMI 26. Itu nengok-nengok apa. Nah, kemudian untuk Haji Hasim saya tak perlu mengingatkan lagi, tapi perlu juga lah yang diingatkan. Satu, jangan takabur. Luruskan niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Niatkan haji dan umroh karena Allah. Tak sayang-sayang dia mengeluarkan duit lebih dari 0,5 miliar. 260 satu orang, berapa kali lipat? Kalau haji biasa cuma 60 juta. Haji biasa cuma 60 juta. Haji plus 260 juta. Nah, 0,5 miliar lebih berdua. Apa sebab beliau selalu menunaikan ibadah haji? Ibadah haji itu wajib satu sekali. Tapi kalau sudah bernazar, beliau ini bernazar. Saya ya Allah kalau lebih rezeki saya akan pergi haji lagi. Kalau berlebih rezeki saya akan pergi haji lagi. Yang sekarang saya larang bernazar. Yang sekarang saya larang bernazar. Jangan bernazar juga lagi. Ya Allah mudahkan rezeki saya supaya saya dapat melapangkan orang lain. Dia sebut tadi melapangkan orang lain dah banyak juga saya bantu. Kalau Anda tak pergi menunaikan ibadah haji, seyogianya yang dapat dibantu 2, karena awak tak pergi berhaji bisa 5. Nah, meningkat dia. Jadi saya larang jangan bernazar. Apa sebab? Yang pertama, menggiling jatah orang lain.
Harusnya orang lain dapat berangkat, kalau awak berangkat berkurang berdua. Iya. Karena kuotanya terbatas. Yang kedua, mengurangi bantuan. Kalau awak tak pergi, berlebih bantuan. Biar awak pergi 2 orang cuma yang bisa dibantu. Sekarang awak tak pergi, bisa 5. Makanya kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah Anda. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu takwa. Sing takwa itu kelambi. Jarene wong Jawa iki kelambine takwa. Baju teluk belanga itu kalau bahasa Jawa bahasa kelambi takwa. Kan? Maka kata Allah sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa itu apa? Tepo saliro karo wong lain. Iki kan awak sing mangkat, wong sing gak iso mangkat kan gak enek tepo saliro nih. Tenggang rasa, tepo saliro itu tenggang rasa. Nah, jadi tenggang orang. Nah sekarang mohon apa yang perlu dilakukan? Yang pertama beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya Allah, jika aku menunaikan ibadah haji kali ini mengurangi jatah orang lain, maka ampunkan aku. Jika aku menunaikan ibadah haji ini mengurangi bantuan aku kepada orang lain, maka bulatkan tekadku. Udah berapa tahun nak pergi? 7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah. Sudah itu apa lagi? Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, apa tadi? Mohon ampun kepada Allah agar pergi haji ini tidak mengurangi jatah orang lain dan tidak mengurangi bantuan kepada orang yang lain. Yang ketiga, jangan takabur. Awak bukan sekali ini pergi haji. Ada seorang ustaz, sudah almarhum dia, saya sebut. Alah, bukan sekali ini ku pergi. Sudah 10 kali ini aku. Takkan sesatnya aku. Sesat. Berputar-putar, tak dapat balik. Istighfar, sujud, baru dapat. Baru mati. Gowarna, gak usah saya sebut. Siapa Gowarna? Dia dah meninggal. Tak kabur. Saya begitu pula mau mencium Hajar Aswad yang ke-7 kali. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik, tua belum, muda terlampau, tapi masih nampak cinta. Apa tuh? Sedang elok. Setengah tua. Jadi saya tanya dia dengan bahasa Arab kan, anti mau keluar? Naam, aywa, bahasa Arab pasar kan, aywa. Saya rangkul dia, mau saya seret. Mak, harum perempuan ini lagi, kata saya. Padahal saya menyebut itu bukan dengan nafsu. Mak, harumnya lagi perempuan nih, bukan dengan nafsu. Lepas, hilang. Saya pun tak tahu lagi. Harusnya kan saya ucapkan, Masya Allah, harumnya. Ini tidak, harumnya lagi. Makanya kita wajib memuji Allah. Ketika nampak yang bagus, Masya Allah. Ketika yang tak nampak yang tak bagus, Subhanallah. Iko indah, korang minang kok. Astagfirullah. Madabana wa'ang astagfirullah. Nggak astagfirullah. Ya Allah, mana minang ya. Sama pula dengan salam gubernur kita dulu. Saya sebutkan Andi. Nggak assalamualaikum warahmatullah. Andi. Kalau anak awak nakal, subhanallah, nak betul perangai nikah. Tolonglah supaya lapang dada mak, senang hati ayah. Kau ndak mada awak pakak tadi muang. Siapa yang mendoakan anak awak mada? Nah, yang ketiga jangan takabur. Yang keempat, Anda haji plus, makan minum semua sudah ditanggung. Saya pesankan bawa Quran 2 yang ada terjemahan. Bawa kain sarung 2. Quran itu 1 tinggalkan di Masjidil Haram, 1 tinggalkan di Masjid Nabawi. Selagi orang baca itu dapat juga awak nilai. Kain sarung itu berikan kepada orang-orang Afrika yang menjaga di hotel awak. Senang betul ya. Yang terakhir, jangan sibuk membeli oleh-oleh.
Kalau nak balik nanti baru beli oleh-oleh. Saya dulu asli Auzar, oleh-oleh saya beli di Medan. Di Medan saya beli. Waktu itu kan kami menunaikan ibadah haji lewat Medan. Di Medan aja, di titik gantung itu titik kuning. Hah? Ini oleh-oleh saya balik haji. Oleh-oleh saya balik haji. Kan betul kan? Bukan oleh-oleh dari Mekah, oleh-oleh balik dari haji. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Apa yang ketahuan ini? Di Bangkinang nggak boleh sebut itu suai. Kalau yang tadi itu bergaul mesra laki bini itu suai. Jangan yang tadi itu mencarut. Suai. Ya, saya rasa itu saja. Ya, lama pun ngaji segitu juga. Kalau Inul Daratista 3 lagu 350 juta, 5 lagu 350 juta. Kalau awak nak ngaji 15 menit, nak setengah jam segitu juga. Bagus lah sebentar aja. Pak Haji tambah Pak Haji. Ada yang mau tanya silakan. Kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak mari kita bertalbiah. Tadi talbiah Haji Auzar betul. Dengarkan talbiah saya baik-baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan perlu berilmu. Ustaz Asim, ini ada orang yang tak berilmu pergi haji, dia bawa bini dia kedua-duanya. Dari rukun Yamani ke Multazam dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali diam aja bini tua dia. 2 kali diam aja. Yang ketiga kali, bang, dari tadi abang doakan hasanah terus. Khadijah tak ada bang doakan lagi. Yang keempat baru dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Aku kalau tak berilmu, makanya Mas Hasim, saya walaupun sudah yang keempat kali ya, jangan ditiru-tiru orang India. Orang India tuh ada yang melemparkan baju dia ke Ka'bah, itu ada yang menggosok-gosokkannya. Dan saya paling heran satu nih, Dinda Asri. Mereka sholat pakai baju sari aja, rambut nampak, batang leher nampak. Macam mana lah ulama dia menyampaikan dakwah? Pakai baju sari ya. Sudah tuh, jangan mengkal hati, jangan mengkal, jangan dongkol kepada orang-orang Turki. Orang-orang Turki itu badan kurus-kurus, sebesar-besar kerbau badannya. Dia berbaris tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Nanti enak aja dia duduk depan awak, tak dipikirkan ya bagaimana awak nak sujud, bagaimana awak nak ruku. Itu orang Turki. Mereka kompak sama-sama mereka, tapi awak tak dipikirkan. Nih kepada Ustaz. Ini ada Ustaz, marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Nanti Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Itu doa itu tuh ketika awak ziarah. Kalau awak tak ziarah cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak bersaidina tak bersaidina terserahlah. Kalau awak berziarah baru assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq wa Umar ibnul Khattab. Ada tuh terakhir, jangan tambah pula wasahbihi ajmain, jangan wasahbihi. Asli Auzar tadi betul, wasahbihi rasulillahi ajmain. Kalau wasahbihi rasulillahi ajmain, rasul yang sahabat, ya tak Zal? Kecuali wa ashabi ajmain, hi-nya tak ada. Dah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Khususan Hasim wa Habibah,
Allahumma ja'alhum hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa husnil khatimah ya zal jalali wal ikram. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, saya minta Asri Auzar dengan ketua nih, bendahara, saya ada bawa minuman sehat. Bagi yang sehat minum ini bertambah sehat, bagi yang sakit insya Allah minum ini akan sehat. Nah, tolonglah beli ini. Tak dapat sekotak, belilah agak 3 saset atau 4 saset, berdapat juga saya rezeki. Nantilah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mengharapkan maaf. Saya kecewa betul dengan Asri Auzar ini. Sekali cuma awak diundangnya ke Ujung Tanjung tuh meresmikan masjid yang nama maknya tuh. Sudah tuh tak diundang-undang lagi awak ke sana. Pak Saleh Yazid pula bawa awak ke Pujut. Iya. Bila taufiq minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.